Oke kakak-kakak, karena waktu sudah pukul 12 tepat, maka kegiatan pada siang hari ini akan saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah pada kesempatan pada siang hari ini bisa bertemu dengan kakak-kakak semuanya ya. Gimana kabar kakak-kakak semuanya? Sehat semuanya gitu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi saya di sini akan membersamai kakak-kakak semuanya. Jadi di sini saya bukan yang paling pinter, bukan yang paling segalanya, tapi saya hanya membersamai kakak-kakak dalam memfasilitasi kakak-kakak mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK gelombang 2 ini. Ya, jadi saya akan share screen sebentar ya kakak. Iya kan, diajari sing sosial. Oke. Sudah tampil kakak-kakak? Iya, Ibu, biar Pak Ejel nih. Bagaimana tampilan saya sudah tampil kakak-kakak? Iya. Ya, misalnya mau sepadet. Sudah Pak, sudah sampai. Iya, sudah tampil ya. Jadi kegiatan pada siang hari ini adalah orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selanjutnya, Ya, ganti background itu Erik lagi patus ya, tapi itu stop Erik. selamat datang Bapak Ibu peserta atau selamat datang kakak-kakak peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Oke, sebelum melanjutkan pada kegiatannya, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai fasilitator, nama saya Muhammad Prasetyo. Saya berasal dari SDN Kebalenan, Banyuwangi. Kenal semuanya kakak-kakak SD Kebalenan, ada yang tahu?
Ya, insya Allah. Insyaallah nggih. Laptop itu yang komputer bisa. Ganti background itu Ini HP, game pun sampean download. Jadi kegiatan pada Makan pagi yang hari anu mas, makan yang laptop, makan yang laptop. untuk yang masih unmute bisa matikan sebentar ya. Kang Mas. Jadi tuliskan nama kakak-kakak semuanya di kolom chat, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda. Jelaskan alasannya, contohnya nama peserta, nama bendanya, alasannya. Paham nggak? Bisa dimulai kakak-kakak? Mending di-upload ijo beres ya. Itu agak tidak tahu. Bos naku Bu, karena ini masanya ngenteni mari lapor diri. Oke kakak-kakak paham? Bisa menuliskan di kolom chat. Tahu kolom chat nggih? Di bawah sebelah kanan yang ada gambarnya pesan. Bisa kakak-kakak tulis semuanya? Tuliskan nama jenengan, nama benda, dan alasannya kenapa dikasih nama benda seperti itu. Oke, Ahmad David Fajri. Raket, karena raket merupakan benda olahraga yang saya kuasai. Siap. Monggo yang lain ditulis di kolom chatnya. Kak Nur Effendi, anunya, bendanya nopo? Alasannya apa menulis benda tersebut? Baru satu, dua. Monggo yang lain. Oke, Kak Hasim Muzadi, Kak Lutfi. Monggo yang lainnya masih banyak belum? Darul, Patu, Pak Bobi, Ballpoint. Oke, Kak Ahmad Fajri, bisa dibacakan, Kak Ahmad Fajri. Monggo, Kak. Saya Ahmad David. Siap, suaranya kurang keras. Bacakan, Kak.
Monggo. perkenalan diri ini, Bapak. Oke. Ya itu beserta kenapa raket itu tadi? Jelas ceritakan aja. Oh ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad David Fajriyadi. Kenapa benda raket yang saya sebutkan? Karena raket merupakan benda yang pertama kali saya kuasai ketika bermain olahraga. Gitu, Bapak. Siap. Berarti hobi sama bulu tangkis nggih? Ya, hobi Nggih. sama bulu tangkis. Oke, terima kasih Kak Ahmad Fajri. Selanjutnya Kak Hasyim Muzadi. Silahkan dijelaskan Kak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman seperjuangan. Oke. Ya, dari benda apa yang menggambarkan diri saya, ya, karena yang paling dekat adalah botol yang selalu menemani saya setiap hari. Ini merupakan suatu perwujudan keinginan diri seperti botol ini yang selalu dinantikan, selalu diharapkan saat haus. Begitu juga dalam hidup, semoga kehadiran saya selalu memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih itu. Siap, luar biasa jawabannya ya. Bentar, Kak. Oke, luar biasa jawaban Kak Hasyim Muzadi nggih. Yang terakhir, saya akan tunjuk ini Kak Nur Effendi. Silakan Kak. Dibacakan Kak. Di-on-kan dulu Kak mic-nya Kak. Mic-nya dihidupkan Kak Ya, Nur. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak, saya Nur Effendi. Kenapa Siap. saya suka menunjukkan alat bola? Karena saya suka bermain bola waktu kecil. Karena meski ditendang-tendang, bola itu menghasilkan karena mudah dipelajari oleh anak-anak kecil atau orang dewasa. Terima kasih jawabannya Kak. Siap. Jadi akan saya lanjut nggih kakak-kakak semuanya. Harus blok itu baru saya bilang. Jadi agenda kita hari ini adalah 2JP. 2JP itu setiap JP-nya 45 menit. Jadi kita melakukan kegiatan selama 90 menit. Nah, yang pertama materi orientasi program PKG PJOK. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, pengantar paradigma PJOK berpusat pada peserta didik, 5 menit pengantar lakukan modul 2.1, 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Modul yang selanjutnya, modul 1.1, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menit, kita menjelaskan tentang mengapa refleksi, tindakan rutin, dan tindakan refleksi. 10 menit selanjutnya, apa itu refleksi? 7, karakteristik pada praktik mengajar refleksi. 10 menit analisis cerita, 5 menit refleksi, dan foto bersama. Oke, lanjut. Nah. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK adalah yang pertama fasilitator dan peserta saling mengenal. Jadi ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Oke, jadi selanjutnya adalah apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah?
Jadi sekarang kakak-kakak tulis di kolom komentar apa tujuan dari adanya pelajaran PJMK di sekolah kakak-kakak semuanya. Ayo ditulis di kolom chat kakak. Oke, ditulis di kolom chat ya kakak ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak semuanya? Jawaban yang sederhana aja. Ya, untuk Kak Azim Musadi. Untuk memfasilitasi murid untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Monggo yang lain. Kak Lutfi memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengembangkan potensi. Kak Randy, tujuan untuk mengembangkan potensi anak-anak secara fisik. David mendidik siswa menjadi individu yang sehat, bukan karakter baik olahraga, pas basic. Oke. G untuk membuat senang siswa. Oke, menjadi fasilitator. Monggo untuk Kak Muji Astuti, bisa dijelaskan itu? Nggih. Terus Nggih. pundi, Pak? Nggih. Mohon Dibaca maaf ya. jawabannya. Nggih, monggo. Dibaca jawabannya, Bu. Ya, nggih, jawabannya untuk membuat siswa biar senang karena tidak jenuh di dalam kelas terus, dan untuk meningkatkan kebugaran siswa. Gitu. Oke, terima Karena kasih. biasanya anak-anak kalau di dalam kelas terus itu merasa jenuh, inginnya keluar terus dan beraktivitas, sehingga ya untuk pelajaran olahraga itu memang untuk solusi terbaik biar anak tidak di dalam kelas terus. Siap. Begitu, Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Oke. Kak Muji. Mohon maaf ya, Pak ya. Salam Oke. kenal untuk semuanya. Oke, siap. Salam kenal juga. Monggo untuk Pak Bobi, bisa dijawabkan jawabannya kakak. Pak Bobi. Terima kasih untuk kesempatan untuk memfasilitasi gerak, contohnya baik secara fisik, mental untuk siswa kita. Oke. Jadi mental fisik anak-anak juga perlu ya Kak ya. Selain fisik, mentalnya juga perlu disiapkan atau dilatih. Oke, yang selanjutnya ini. Ini untuk Ahmad Fakih, monggo bisa dijelaskan, Kak Ahmad Fakih, monitor. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke. Untuk menjadi fasilitator, maksudnya untuk mengarahkan
bagaimana cara untuk mengembangkan kebugaran jasmani dan rohani itu Pak. Siap, siap. Jadi guru itu sebagai fasilitator ya, Kak, ya? Atau Ya, sebagai pembimbing atau yang ya, mengarahkan anak-anak. ya, ya. Oke, terima kasih jawabannya. Akan saya lanjut ke slide selanjutnya. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, ini Asian Games 40 tahun terakhir. Datanya perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Oke, selanjutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ada yang bisa menjelaskan apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ada yang mau raise hand? Monggo, tidak usah malu-malu. Ini, Kak Azim Muzadi, monggo, kakak, dijelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Terkait Oke. apakah benar PJOK itu sebagai apa untuk mencapai sebuah hiburan semata, tentunya itu tidak benar karena di dalam pendidikan PJOK anak-anak memang benar diajak untuk bersenang-senang, diajak untuk bermain, namun di dalam pembelajarannya tetap ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai, sehingga dengan adanya tujuan tersebut sebagai guru harus memfasilitasi siswa ke arah pencapaian tujuan tersebut. Dan juga tidak hanya itu, bukan kewajibannya, kita juga memfasilitasi siswa untuk mengembangkan minat serta bakat anak yang ada di bidang olahraga, sehingga kita sebagai guru juga bisa memfasilitasi karir mereka di internal, maksudnya di kecamatan, di kabupaten, bahkan di tingkat nasional. Mungkin seperti itu. Siap, jawabannya bagus, Kak Azim Muzadi, terima kasih. Jadi, akan saya lanjutkan. Dan selanjutnya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya, beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan, waktu sebagai kerja bakti, atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Monggo, ada yang bisa membantu menjawab? Acungkan tangan, tidak usah takut-takut. Ada yang mau menjawab? Pak. Monggo, Kak Didi. Oke, terima kasih atas waktunya. Siap. Oke. Apakah tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Itu memang benar karena sifatnya PJOK, pembelajaran PJOK itu adalah tujuannya adalah pembelajaran praktek, enggak semata-mata cukup di materi. Karena mungkin pembelajaran di dalam kelas untuk aktivitas atau perkembangan anak di dalam gerak itu tidak akan tercapai. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, kebugaran hanya bisa tercapai waktu kegiatan olahraga. Gitu ya Kak ya, Didi ya? Siap. Siap. Oke, kita lanjutkan ke
Selanjutnya, tantangan utama PJOK, krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child, atau apa ini namanya ini? Salah satu yang disukai anak-anak. Krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan atau terlalu banyak capaian. Selanjutnya, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi pembelajaran dan engagement. Kalau ada yang bisa membantu menjelaskan pembelajaran dan engagement peserta didik. Ada yang bisa bantu kakak-kakak? Oke, akan saya lanjut. Tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Seperti itu. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi involving vs engaging. Yang selanjutnya having fun vs enjoying. Nah, engaging di sini tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen atau berperan. Enjoying tidak hanya bersenang-senang, tapi menikmati gerakannya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Selanjutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi guru memfasilitasi PJOK yang pusatnya pada peserta didik atau murid kita. Yang selanjutnya, pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak membeda-bedakan, jadi semuanya sama. Atau dan juga pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Oke, selanjutnya tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar, Kombel, demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Selanjutnya, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hari. Oke kakak, dalam modul ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke modul 2.1. Lakukan program PKG PJOK. Oke, next. Dalam modul ini
Pembelajaran satunya, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah, di tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Selanjutnya, berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Yang pertama, praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Jadi jenengan ini disuruh membuat video berdurasi 30 menit ketika Bapak Ibu mengajar. Nah, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa diedit. Jadi tidak perlu diedit ya, mulai awal sampai mulai pendahuluan hingga penutupan dilakukan secara langsung, tidak usah tanpa editan. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Di dalam kelas ini yang dimaksud adalah kalau kita di lapangan ya Bapak Ibu, dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar apapun teknik pengambilan gambarnya. Keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi intinya itu peserta didik terlihat semuanya ketika kakak-kakak semua mengajar. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas, jadi suaranya harus jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran, RPP atau modul ajar, dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan. Nah, karena kakak-kakak berada di gelombang 2, jadi waktunya sampai tanggal 22 Oktober 2024. Oke. Monggo, ada yang tanya, ada yang bingung, disampaikan. Jadi kesimpulannya gini kakak-kakak, jangan usah bingung. Jenengan membuat satu pembelajaran, ya, pembelajaran jenengan rangkai di modul ajar atau RPP, jenengan ajarkan ke peserta didik, lalu jenengan rekam, mulai pendahuluan, inti, dan penutup. Monggo, Kak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, berarti kan misalkan pakai HP langsung kan boleh ya? Boleh sekali. Boleh Kak Muji. Guru olahraga ini kan suaranya agak lantang, jadi insya Allah terdengar kok semuanya. Iya. Kemudian kan biasanya kita kan ngajarnya itu kan 3 jam ya. Di SMP kan 3 jam ya. Kalau 30 menit berarti ya pendek ya. Diringkas saja. Selama ini kan ya belum pernah 30 menit jadi nanti jadi itu yang penting itu materinya
masuk semua, Tersampaikan. Kak Muji. Nggih, tersampaikan. Nggih. Tidak Terus harus seperti persis 30 nggih, menit, boleh lebih, misal oh lebih 10 nggih, atau 15 menit enggak masalah. nggih. Kemudian Minimalnya untuk nggih. Terus nggih. Kemudian kan itu disuruh mengirim juga modul atau RPP ya. Padahal betul sekali. biasanya RPP-nya itu ada kegiatan 1, kegiatan 2, apa itu nanti dicuplek gitu ya? Iya, betul. Nggih, nggih. Disesuaikan saja, dibuat 1 kali Nggih, pembelajaran. nggih. Oh Ya, nggih. nanti keterangannya di sana dibuat 30 menit gitu aja. Nah, ngaten nggih, 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 nggih. waktu Nggih, pembelajaran. terima kasih. Nggih. Terima Nggih. kasih. Nggih. Siap. Monggo tadi siapa yang ngacungkan tangan? Siap, Kak Asim, Musadi, monggo. Terkait dalam waktu yang durasi pendek 30 Nggih. menit, apakah ada ketentuan pembukaannya berapa menit, inti berapa menit, penutupnya berapa menit, kayak gitu? Apakah cukup kita yang terpenting materi yang materi yang direncanakan itu dilaksanakan semua atau bagaimana itu, Kak? Nggih, leres. Jadi intinya itu disesuaikan saja dengan kondisinya, Kak Azim. Jadi misal pendahuluan yang nggak usah terlalu panjang-panjang. Intinya di pembelajaran inti, materi intinya, anak-anak itu bisa mengerti, bisa memahami apa yang kakak-kakak sampaikan atau materi yang ingin kakak-kakak sampaikan ke peserta didik. Seperti itu. Berdiferensiasi apa tidak? Berdiferensiasi atau tidak, monggo itu disesuaikan dengan kebutuhan kakak-kakak semua. Yeah? Iya, terima kasih. Silahkan bertanya kakak-kakak. Ini waktunya agak lama kok, masih tanggal 22. Jadi masih bisa dipikir. Jadi kakak-kakak kan sudah ada LMS nggih. Jadi LMS itu nanti setiap kegiatan itu dikumpulkan di LMS. Ya. Video ini jenengan upload ke Google Drive terlebih dahulu. Copy linknya baru sematkan di LMS. Paham nggih? Lanjut kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Untuk mau tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Mau Waalaikumsalam. tanya terkait video pembelajaran yang mau dikumpulkan itu apa sesuai modul yang kita ajarkan, apa modulnya tergantung fasilitator yang dikasihkan ke kita apa gimana? Enggak, kalau modul bebas kakak. Silahkan Oh, sekreasi nggih. Anda. Nggih. Nggih. Soalnya kan Gimana? nggih. Berarti bebas ya, Kak? Bebas, disesuaikan dengan kondisi Iya. yang ada di sekolah jenengan. Nggih. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Monggo Kak Lutfi tadi. Kak Lutfi Ilham, monitor. Monggo. Nggih, Pak, sampun. Lanjut mawon. Aman. Oke. Monggo, Kak Muji lagi, monggo. Kak Muji apa sudah? Apa masih mau bertanya? Suaranya dihidupkan terlebih dahulu. Nggih, maaf. Maksudnya video itu video yang pembelajaran nantinya itu ya, Pak? Iya. Jadi video jenengan yang jenengan buat itu nanti dikirimkan di LMS. Itu tapi sematkan linknya saja, uploadnya itu di Google Drive. Seperti itu. Jadi di LMS itu tidak ada upload video, adanya itu linknya yang ada di drive-nya. Oh. Jadi nanti itu kalau disematkan itu saya bisa koreksi. Nggih. Mohon nanti dibantu ya karena masih lemot. Enggak apa-apa. Ini teman-temannya muda semua. Kak Muji nanti bisa dibantu sama. Iya, ini tadi aja minta bantuan teman-teman gimana masuknya gimana. Siap. Nggih. Kakak-kakak semuanya masih muda-muda seperti saya ini, muda semua. Nggih, mohon bantuannya. Siap. Nggih, monggo lanjut nggih, berarti nggih, sampun nggih. Selanjutnya, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Oke.
Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama, kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Jadi, akan saya bagikan tugas nggih kakak-kakak. Sebentar. Saya taruh di chat nih kakak-kakak, bisa kakak-kakak buka nggih. Monggo itu bisa dilihat, bisa atau saya share saja, sepertinya juga bisa. Jawabannya bisa jenengan ketik, nanti bisa dipaparkan. Seperti ini. Paham nggih? Apa ada yang kesusahan? Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Jadi ada 3. Monggo, Kak Lutfi. Nggih, Pak, mohon izin mungkin bisa di-share di grup WA. Takutnya nanti ketika kegiatan menghilang begitu untuk link. Nggih. Jadi ada alternatif lain nggih, monggo. Nggih, pun masuk nggih. Oke, bisa dikerjakan 10 sampai 15 menit. Kak Muji, apabila kesusahan bisa ditulis tangan, enggak apa-apa. Jika mungkin Ini gimana? apa itu buka link langsung isi di HP apa bisa ya? Bisa, bisa kalau di HP bisa. Langsung ya? Nggih, itu linknya di chatnya tadi nggih. Oh, nggih, Oh, nggih. di WA tadi juga bisa ada. Di WA nggih, langsung buka Nggih, dari monggo. WA. Nggih, nggih. Nah, ini ejek dengan beneran aplikasi. Lo. Berarti dianu saya, diunduh saya ini Ibu ya. Mohon maaf Pak Adi, kalau Nggih, Kak. tanya, kalau lewat HP berarti itu diunduh dulu Pak? Yang Diunduh link bisa. Langsung sepertinya juga bisa. langsung. Bentar Nggih. saya tanya temannya. Sebentar. Nggih. Di laptopnya Kak Muji juga bisa. Nggih. Nggih, itu Gitu kan ya. sudah ada. Linknya Nggih, diklik ya. sudah. Nggih. Itu kan sudah ada kolom-kolomnya, tinggal tulis nama jenengan di kolom yang itu tadi. Kan Nggih. pokoknya jangan ngisinya temennya nggih. Nggih. Ini bisa saya share nggih jawabannya teman-teman.
Mm-mm. Dia ada 3 tabel nggih ngisinya nggih. Gue yang belum ngisi, silakan diisi. Terus yang diberikan apa harus disimpan pada saat jalan. Betul kakak, kalau ini elaborasi, jadi kita harus selesaikan di waktu kegiatan ini. Jika kegiatan yang dikerjakan ada waktunya, itu namanya LMS. Nanti di LMS itu ada tenggat waktunya. Jadi tugas yang seperti ini harus dikerjakan ketika kita melakukan tatap maya. Oke. Untuk Kak Rinto. Sambil belajar pelan-pelan Bapak mungkin baru mengenal seperti ini. Nanti kalau sudah kenal, insya Allah lancar. Kalau memang ada kegiatan bersamaan, monggo disimak saja sudah.
Bisa digeser ke bawah kalau sudah kolom yang pertama ada yang soal nomor 2. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan? Bagaimana Bapak itu Maaf Kak, bertanya. Siap, monggo. Saya kan ini pakai HP, Oke. jadi tidak bisa mengedit. Bagaimana cara untuk menjawabnya? Ataukah ditulis atau bagaimana, Kak? Kak Bobi menggunakan HP ini ya? Ya. Di kolom chat aja, Kak. Oh, di kolom chat. Iya, monggo. Yang penting Oh, ya. ada jawabannya nih. halo, halo, Waalaikumsalam. Terus itu, 3 menit lagi ya, Kakak-kakak ya. Jakarta sudah, yang penting kan dibawa sendiri, dimakan sendiri.
dan ini bersama. Oke, adakah yang oh ini semua. Jadi semua akan saya panggil satu-satu untuk menjelaskan. Oke. Siap untuk yang pertama, untuk Kak Hasyim Musdi. Bisa dijawab. Monggo Kakak. Siap, terima kasih atas waktunya. Salah Yes. isi kolom tadi. Harusnya aku ngisi kolom 10 biar dipanggil nomor 10 saya. Rezeki itu nomor 1. Monggo. Baik, tentang pertanyaan pemantik apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG BJK ini? Tentunya ingin meningkatkan kualitas diri. Jadi dengan mengikuti pembelajaran PKG BJK ini, harapan saya dapat memfasilitasi kegiatan belajar yang berpihak pada murid, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang penuh antusias. Artinya dengan mengikuti PKG ini, saya ingin menyajikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran PJOK kami di sekolah. Tentunya pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Yuk harapannya ya ada di PKG ini. Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Ya, problem ini selalu saya dapatkan yaitu tentang semangat dan motivasi. Ketika saya mengikuti sebuah pendidikan ataupun seminar itu terkadang di tengah perjalanan itu menurunnya semangat dan motivasi yang ada dalam diri, sehingga semoga kedepannya saya mengikuti pendidikan ini tetap konsisten dan juga penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan dalam kegiatan PKG ini bisa saya serap dan bisa saya terapkan di pembelajaran saya di kelas. Kemudian yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan juga mengatasi tantangan ini? Tidak begitu banyak harapan yang saya tanamkan di sini. Saya hanya berharap di dalam kegiatan ini saya dapat berperan aktif dan juga saya dapat membangun kolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini ataupun teman-teman mungkin yang sekarang juga menjalani pendidikan PKG yang di kelas-kelas lain, sehingga ketika hal itu sudah kami dapatkan dapat menjadikan sebuah jalan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Luar biasa jawabannya ya untuk Kak Hasyim Musdi. Oke, untuk yang selanjutnya.
Jadi nomor 2 siapa tadi nomor sekarang? Kak Nur Effendi, silakan. Jadi langsung 3 nggih, langsung 3 jawabannya nggih. Monggo mic-nya Kak. Oke, bentar saya lihat dulu. Iya. Yang pertama ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban saya pada pertanyaan apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapat selama pendidikan PKG PJOK ini. Di harapan saya itu dapat memahami esensi PJOK dan sadar akannya peran untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan terkadang saya itu Mbak kesulitan terhadap anak untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Terus pada pembelajaran di PKG PJOK ini mudah-mudahan saya bisa menerapkan atau memberikan materi-materi kepada anak-anak yang sifatnya itu pertama anak tidak paham dan sulit untuk memahami. Mudah-mudahan mengikuti pendidikan di PKG PJOK ini saya bisa menerapkan pendidikan yang menerapkan pembelajaran PJOK terhadap anak secara detail dan bisa dipahami kepada peserta didik. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya yang nomor 2 Kak. Langsung 2 dan 3. Yang nomor 2, benar. Iya. Yang nomor 2, tantangan saya dalam mencapai pembelajaran PJOK itu. Iya. Ya. Apa yang menjadi tantangan dalam mencapai Bapak Ibu? Ya, Monggo. tantangan saya itu dalam pembelajaran dalam mengajar PJOK itu adalah meningkatkan keterampilan motorik anak dalam pembelajaran PJOK yang awalnya tidak bisa akan menjadi bisa. Contohnya dalam materi senam lantai, Pak. Kadang dalam materi senam lantai itu anak-anak takut. Itu tantangan saya, takut dan dia tidak mau praktek karena takut kepalanya sakit dan takut patah. Nah, dari ini saya sudah mempelajari gimana caranya membantu anak dalam gerakan roll depan itu harus secara berhati-hati biar anak tidak takut dalam materi tersebut. Ini masih jadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih. Berarti metodenya nggih, metode pembelajarannya. Jadi anak-anak supaya tidak takut kita harus seperti apa gitu nggih Kak? Iya. Oke, lanjut yang nomor 3 Kak. Bentar. Nomor 3 belum. Belum, oke. Selanjutnya dulu. Gak apa-apa Kak Nur. Yang selanjutnya Kak Lutfi. Bisa sharing jawabannya Kakak? Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Saya memaparkan untuk jawaban dari saya. Apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Harapan saya bisa mendapatkan manfaat dari PKG PJOK ini dan nantinya setelah selesai saya bisa berbagi kepada teman sejawat. Luar biasa. Oke, lanjut. Terus yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Tantangan dalam mencapai harapan untuk saat ini masih ada fasilitas sekolah yang belum bisa diadakan lah. Terus pemahaman anak terhadap perintah guru. Jadi anak-anak sekarang karena kurikulum merdeka yang digunakan mintanya bebas tanpa yaitu anak-anak mintanya bebas, jadi terkadang guru menerangkan
tidak tidak diperhatikan. Mintanya sepak Terus, bola terus. untuk selanjutnya resiko cedera pada anak. Oke, Kak, Terus lanjut. Nomor 3. pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan? Jawaban saya, selalu berperan aktif dalam kegiatan dan memodifikasi pembelajaran. Nanti saya tambah lagi, juga berkolaborasi dengan teman sejawat lainnya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Monggo Kak Ahmad David bisa sharing. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama tadi, apa harapan Bapak Ibu yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Jawaban saya, agar tercapainya kualitas pembelajaran yang lebih baik dan meningkatkan profesionalitas guru PJOK. Kan selama ini guru PJOK itu kan diremehkan ya. Iya, guru PJOK, guys, punya peluit, pakai peluit, tinggal lipri, sudah bisa gitu kan. Makanya dianggap sebelah mata. Sebelah mata. Makanya dengan mengikuti kegiatan PKG ini, semoga menjadikan guru PJOK semakin profesionalitas. Oke. Yang pertama. Untuk jawabannya kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu? Jawaban saya tadi, yang menjadi tantangan terbentur banyak kegiatan yang saya rasakan selama ini. Soalnya ya banyak juga teman-teman kegiatan PPG juga. Saya juga selaku operator di instansi saya menjadi operator ANBK juga, hampir tabrakan. Ya, semoga menjadikan motivasi saya untuk mengikuti kegiatan PKG ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan? Kalau saya mengikuti dengan antusias kegiatan PKG PJOK agar mendapatkan manfaatnya. Itu jawaban dari saya. Semoga menjawab semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Kak David. Oke, untuk selanjutnya Kak Ahmad Fakih bisa sharing. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Itu yang pertama, saya berharap mendapat manfaat dalam kegiatan ini, sehingga tugas saya sebagai fasilitator guru PJOK lebih maksimal lagi. Lomba di Bangkalan. Selanjutnya nomor 2. Kemudian yang kedua, tantangan bagi saya pada saat proses pembelajaran yaitu kurangnya sarana, Pak. Sarana, contoh seperti lapangan yang kurang standar. Terus kedua yaitu kemampuan setiap peserta didik yang berbeda. Jadi ada yang langsung bisa, ada yang perlu pengayaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memodifikasi pembelajaran sebaik mungkin. Maksudnya ini yaitu memodifikasi pembelajaran yang menyesuaikan sarana prasarana yang kurang tadi. Ya, udah, terima kasih. Terima kasih Kak Fakih. Selanjutnya Kak Randy, siap? Untuk Kak Randy, monitor. Ya, terima kasih. Baik, untuk yang pertama, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Itu jawaban saya,
Saya berharap dengan adanya kegiatan PKG PJOK ini bisa membantu saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar agar lebih baik lagi dan menambah wawasan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, jadi tantangan Bapak Ibu mencapai harapan, yaitu tantangannya mungkin hampir sama dengan peserta lain, yaitu kegiatan sehari sebagai guru olahraga adalah adanya fasilitas sekolah yang begitu minim. Jadi dengan fasilitas seadanya kami juga berinovasi, berkreasi dengan membuat peraga yang sederhana. Untuk yang ketiga, kontribusi mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan. Menurut saya, untuk mengatasi tantangan dalam proses pembelajaran yang begitu minimnya fasilitas alat olahraga sekolah, yaitu dengan membuat peraga sederhana. Dengan contohnya seperti lompat halang rintang, itu saya buat sendiri dengan memakai alat bekas paralon. Jadi bisa kita buat seminimal mungkin ya dengan ukuran kira-kira. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Prendi. Jadi kita sebagai guru olahraga dituntut untuk apa? Kreatif nih Kak nggih. Jadi kalau nggak ada alatnya ini harus pakai alat apa ya harusnya. Oke, terima kasih jawabannya Kak. Untuk selanjutnya Kak Ilham Subakti. Monggo sharing jawabannya Kak. Monitor. Kak Ilham. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang pertama, apa harapan Bapak Ibu selama mengikuti PKG PJOK ini? Saya berharap setelah mengikuti PKG PJOK ini dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik sehingga dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Ketika kita belajar di PKG ini, nanti pelajaran apapun yang saya terima akan saya sampaikan ke peserta didik sehingga apa yang saya dapat ini dapat manfaatnya diterima oleh peserta didik juga. Terus untuk yang kedua, bentuk penyampaian materi, biasanya ada beberapa murid yang tidak dapat menerima materi karena sulitnya pelajaran. Ketika saya mengikuti ini, nanti apapun pelajaran yang sulit akan saya sampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat memahaminya. Terus yang ketiga Kak. Tantangan yang saya hadapi ketika melakukan pembelajaran PJOK yang pertama itu perbedaan tingkat keterampilan fisik dan motorik peserta didik. Ada yang langsung bisa, ada yang beberapa yang berkali-kali harus melakukan pembelajaran. Terus yang kedua, sama seperti peserta yang lain, fasilitas di sekolah ini belum lengkap sehingga saya dituntut untuk melakukan modifikasi alat pembelajaran sehingga tidak harus membeli alat-alat yang mahal itu karena ada beberapa yang bisa dimodifikasi dengan alat yang sederhana. Terus ada lagi peserta didik yang kebanyakan itu perempuan karena ada beberapa kelas itu di jam kedua panas terik, ada siswa yang sangat takut sama matahari.
Itu tantangannya. Ketika pembelajaran kadang ada yang mengiup, berteduh. Berteduh, siap. Oke, sudah Kak. Sehingga saya agak marah-marah gitu. Oke. Karena takut hitam mungkin. Terus yang terakhir, karena olahraga ini pelajaran yang beresiko tinggi, sementara di lapangan itu ada banyak peserta didik yang kita ajari, itu untuk resikonya itu tinggi, maka dari itu pengawasannya harus diperketat. Terus yang terakhir, kontribusi untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu ketika mengikuti PKG PJOK, saya akan berperan aktif dalam setiap kegiatan, walaupun nanti akan membagi waktu karena banyak sekali kegiatan yang saya ikuti untuk bulan-bulan ini. Itu saja, Kak. Terima kasih jawabannya Kak Ilham. Oke, yang selanjutnya Kak Muji. Monggo Kak Muji. Bisa sharing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, Pak? Nggih, Kak Muji, monggo. Nggih. Untuk yang pertama itu harapannya dengan pendidikan PKG ini, saya ingin pengetahuan saya itu bertambah, Pak, tentang bagaimana cara pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka ini. Khususnya tentang itu, Pak, pembelajaran yang katanya berdiferensiasi dengan praktek langsung kalau bisa. Jadi tidak hanya lewat online atau diberi wacana suruh baca sendiri atau suruh mengangan-angan sendiri. Tapi kalau kita bisa praktek langsung kan, oh ternyata seperti ini, karena mungkin ya beda ya dengan dulu dengan sekarang ini. Kalau dulu itu kan ada perubahan kurikulum atau apa itu kan Bapak Ibu guru PJOK kan diberi pelatihan secara langsung atau offline. Kalau sekarang lewat online seperti ini, saya menangkapnya kayak kurang paham. Tapi kalau lewat praktek langsung, insya Allah lebih paham lagi tentang pembelajaran PJOK berdiferensiasi ini terkait kurikulum Merdeka ini, Pak. Kemudian yang kedua, yang menjadi tantangannya, yaitu belum pernah ada pemberitahuan kapan diadakan kayak workshop secara langsung tentang pembelajaran PJOK berdiferensiasi itu, Pak. Yang ketiga, tentang kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Kontribusi saya, meskipun dengan keterbatasan saya terus berusaha tetap mengajar sesuai dengan apa yang saya pahami dan yang saya bisa. Dan tetap berusaha terus meskipun usia sudah lanjut. Sehingga saya apapun keadaannya tetap berusaha mengajar, entah itu sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran apapun tentang kurikulum Merdeka ini. Yang penting saya tidak meninggalkan kewajiban saya untuk mengajar. Itu, Pak, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Muji, pokoknya tetap semangat. Nggih. Monggo yang selanjutnya Kak Dedi, bisa sharing jawabannya, Kak. Terima kasih, Mas Protato. Mungkin yang pertama berkaitan dengan harapan selama proses mengikuti program PKG PJOK ini, saya pribadi semoga dengan adanya PKG PJOK ini kami selaku guru PJOK bisa mengikuti dengan baik. Karena kan memang
banyak apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Di dalam bulan-bulan ini mungkin banyak kegiatan. Siap, Pokok bisa Kemudian, memanage waktu. selama proses mengikuti program PKKP juga ini, kami berharap kami guru olahraga mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait pembelajaran PJOK, supaya pembelajaran PJOK ini lebih menyenangkan, dipraktekkan kepada peserta didik. Dan itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini terkait dengan tantangan, ada beberapa materi yang mungkin yang dirasa murid ini sulit. Tantangan di dalam PJOK, terutama bagi siswa-siswi cewek, terutama di dalam praktek senam lantai. Itu banyak dikarenakan memang di era digitalisasi ini, murid ini banyak yang mager, bahasanya malas gerak. Jadi anak ini nggak bisa ketika suruh praktek senam lantai, walaupun sudah dikasih praktek, dikasih motivasi, masih takut. Jadi mungkin itu tantangannya. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana Bapak atau Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan dan harapan untuk mengatasi tantangan tersebut. Mungkin kami selaku guru ini harus memberikan motivasi yang lebih, memberikan perhatian yang lebih terhadap murid-murid. Tapi juga terkadang ketika kita memberikan perhatian yang lebih, itu juga menimbulkan iri terhadap murid yang lain. Mungkin dirasa itu dari saya. Oke, terima kasih jawabannya Kak Deki. Oke Kakak, saya rasa cukup ya. Cukup untuk jawabannya dari kakak-kakak semua. Saya akan lanjutkan materi selanjutnya gitu. Oke, jadi lanjut ya Kak ya. Oke. Jadi kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi masing-masing jenengan wajib untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi sesama teman harus saling menghormati nggih kakak semuanya. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup jika tidak ada halangan. Nah, jadi lanjut ke modul selanjutnya. Nah,
Oke, kakak-kakak, saya lanjut ya. Modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Halo, kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya, serta keberpihakan pada murid. Nah, agendanya hari ini adalah refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, menganalisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, itu pendapatnya Berdekten seperti ini. Ya. Mengenal, refleksi, mengapa, dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Yang pertama. Yang kedua, apa itu refleksi? Dan yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Jadinya, tindakan seorang guru, tindakan rutin, seperti mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk refleksi perbaikannya, tindakannya, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan atau alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi perbedaannya adalah apa itu namanya dengan cara yang lebih menyenangkan. Seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi, habis ini kita menganalisis sebuah cerita. Ini sebuah cerita ya. Jadi Pak Raga ini adalah seorang guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dengan meletakkan tiak sebagai penanda sedikit tinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Nah, jadinya ini cerita. Nah, ini pertanyaannya gitu, kakak-kakak semuanya. Nah, kakak-kakak, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan Pak Raga? Jadi kakak-kakak analisis ceritanya Pak Raga tadi, hubungkan dengan praktek mengajar kakak-kakak yang lakukan selama ini. Nah, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Kalau kesusahan, ini soalnya difoto dulu kakak-kakak. Nah, setelah itu akan saya kembalikan ke cerita Pak Raga. Sudah difoto kakak? Kalau sudah akan saya geser ke tentang Pak Raga tadi. Oke.
10 menit ya untuk refleksi paraga ini. Monggo bisa dikerjakan. Mohon maaf tanya Pak Adi, Oke, monggo Bu. ini mengerjakannya di mana? Di Bebas sudah Bu, bisa diketik, bisa ditulis tangan boleh. Oh, ngaten. Oke, nanti bisa dibacakan. Oh, di kertas enggak apa-apa ya, Pak? Boleh, monggo. 10 menit ya. Kalian ini kalian. Mau ngambil bola basket. Kira-kira apakah ada yang mau menceritakan tentang Pak Raga? Ada yang sudah ready? Share screen. Monggo, ada yang sudah siap untuk berbagi cerita tentang Pak Raga? Oh iya, teman-teman, untuk kakak-kakak, untuk jawabannya ini tentang soal Pak Raga ini juga ada nanti di LMS nih. Jadi jawabannya jenengan jangan sampai hilang.
Jadi bisa dikerjakan di LMS-nya. Seperti itu. Bisa disalin nanti dibuat mengerjakan LMS-nya. Satu menit lagi ya kakak-kakak. Ada yang sudah ready? Assalamualaikum Pak Adi. Mungkin Monggo Bu Muji. Mungkin saya ingin menjawab yang pertanyaan yang dipaparkan tadi, yaitu bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Raga tadi atau yang ditulis di cerita tadi hampir sama dengan yang saya lakukan di dalam pembelajaran bola basket. Kalau untuk menembak, biasanya anak-anak saya beri tahu bahwa di daerah ini kalian harus berusaha menembak. Tapi tidak saya beri tanda, cuma saya berdiri di tempat di mana sekiranya anak tadi harus menembak. Kemudian untuk membatasi ketinggian harus melompat, saya biasanya tidak memberi batasan harus sekian, tetapi saya serahkan ke kemampuan masing-masing anak. Yang penting kalian berusaha untuk menembak dengan benar. Jadi tidak berdasarkan harus sekian, cuma yang penting anak itu paham dan tahu bagaimana saya harus menembak dan di daerah mana itu untuk saya. Kemudian yang kedua, refleksinya, saya biasanya akhir pembelajaran siswa saya tanya, apa yang telah kalian pelajari atau kalian lakukan tadi dalam pembelajaran hari ini? Dan bagaimana cara kalian melakukannya? Menembak dengan berapa tangan? Apakah dengan satu tangan atau dua tangan? Demikian untuk pembelajaran bola basket untuk saya pribadi. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun jawabannya untuk Kak Muji. Satu jawaban lagi, monggo. Yang ingin menerangkan Kak Raga. Ini yang sudah angkat tangan Kak Hasim Musadi. Silahkan Kak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari cerita yang telah kami baca terkait tentang Pak Raga ini mampu memberikan sebuah inovasi, kreativitas untuk memudahkan anak dalam melaksanakan pembelajaran bola basket. Dalam pembelajaran, keterkaitannya pembelajaran saya yang ada di sekolah, seperti apa yang sudah dilaksanakan teman-teman tadi, ada yang menggunakan
lompat gawang, dengan paralon dan lain-lain. Kalau kami lebih mendesain bola, ketika pembelajaran bola kasti, bola kecil, itu cenderung siswa itu mempunyai rasa takut. Karena ketika anak itu kena lempar, kena bidikan bola kasti itu biasanya apalagi anak cewek itu merasakan sakit. Sehingga dalam hal ini kami memodifikasi media bola menggunakan sebuah kertas yang digulung-gulung, yang dirempat-rempat menjadi berbentuk sebuah bola, sehingga mengurangi rasa sakit atau memberikan sebuah keberanian anak dalam mengikuti pembelajaran tanpa terhalang rasa sakit yang diberikan oleh bola itu. Dalam pembelajaran lain, misalnya dalam kegiatan lompat tinggi, bagaimana cara motivasi siswa, karena mempunyai sama, kebanyakan karena kita itu olahraga ketangkasan yang membutuhkan keberanian, sehingga kita modifikasi olahraga lompat tinggi, lompatnya itu kita bantu menggunakan box, agar anak-anak itu tidak ketika melompat tidak begitu, kata orang using, awang-awangan kayak gitu ya. Sehingga anak-anak lebih berani dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita sajikan. Dari cerita tersebut kita mempunyai sebuah refleksi bahwasanya kita sebagai guru olahraga memang dituntut harus kreatif, dituntut harus inovatif, sehingga kita sebagai guru PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran anak-anak itu menjadi lebih berpusat pada siswa, berpihak pada murid. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa canggung. Mungkin keterbatasan, jika memang sudah seperti itu, keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah tidak berarti, karena kita sebagai guru PJOK sudah mampu memfasilitasi siswa-siswa kita dengan kreasi dan inovasi kita. Mungkin itu Kak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali nih kakak-kakak semuanya. Jadi intinya itu kita sebagai guru olahraga dituntut untuk apa namanya itu harus inovatif. Jika alat di sekolah tidak memadai, sekiranya apa yang bisa dilakukan kepada murid? Misalnya bola nggak ada, seperti tadi bola kasti. Supaya tidak sakit, kita bisa menggunakan bola kertas yang diremet-remet tadi gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG juga dengan terima kasih. Pada sesi ini, kakak-kakak semuanya dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK, serta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan terhadap murid. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah bertatap maya, bertemu. Oh ini, yang namanya Kak Hasim ini, yang namanya Kak Prendi ini mukanya. Saya ya seperti ini. Ya. Jadi kakak-kakak untuk kegiatan selanjutnya kita lebih cair, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengeluarkan unek-uneknya di sekolahnya panjenengan seperti apa, sekolahnya Kak Asim, Kak Ilham, Kak Muji seperti apa. Saya rasa cukup kakak-kakak ya. Boleh untuk membantu mengambil dokumentasinya kakak, membantu memfotokan. Ada yang mau membantu? Jadi bisa kita pasang status pertemuan kita. Jadi kita kelas 10 ya kak ya. Tangannya 10 ya. Untuk fotonya ya. Kita kelas 10. Ada yang membantu dokumentasi, ada yang bisa? Yang muda-muda monggo. Ada yang membantu dihitung? Yes, bentar. Hah? Ada yang bisa moto kakak-kakak? Sudah berarti? Saya enggak bisa. Ada yang bisa, ada yang
Sudah di screenshot tadi Kak. Oh sudah, nanti di-share ya Kak Prendi ya. Siap. Terima kasih semuanya Kak. Yes, mohon maaf. Gimana? Untuk pertemuan berikutnya bagaimana, Pak? Itu kan ada jadwal yang saya share Kakak, yang di grup itu bisa dilihat kita bertemu hari apa. Oh, nggih. Nggih. Apa ada yang mau ditanyakan terkait LMS? Mungkin jenengan kesusahan tentang LMS, bisa saya bantu. Apa sudah mengerti semua? Kalau ada kesulitan, tanya aja di grup.